Jadi untuk biokimia protein sama dengan biokimia karbohidrat, kita bagi menjadi dua, yaitu kita mulai kaji dari strukturnya, dari struktur protein, baru kita masuk ke metabolismenya, ya. Jadi struktur baru ke metabolisme. Sebentar ya, sementara Apel juga, Apel baru memulai, mau rubah dulu, apa namanya, nama Mner. Oke, sudah. Apel masih apa? Oke, share PowerPoint. Nah, kita coba lihat. Sudah bisa lihat PowerPoint-nya? Sudah bisa? Sudah bisa. Bisa, Ner. Bisa, Ner. Bisa, Ner. Maaf ya, Ner juga sementara Apel ini. Oke, kita sudah selesai dengan karbohidrat. Kita sudah belajari bagaimana metabolisme dari karbohidrat. Karena mengapa karbohidrat itu yang pertama? Karena ada 4 biomolekul utama bagi makhluk hidup, yaitu karbohidrat atau polisakarida, protein atau polipeptida, lipid. Lipid, di dalam lipid itu ada 2, ada lemak, ada minyak. Baru yang terakhir adalah asam nukleat, ada 2 juga, RNA dan DNA. Jadi itu 4 biomolekul utama pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita kaji untuk protein. Protein ini punya kekhususan. Mengapa punya kekhususan? Karena 70% dari massa sel, bahkan lebih itu adalah protein. Jadi protein adalah biomolekul khusus dalam makhluk hidup, mulai dari bakteri sampai dengan eukariotik, karena protein itu tidak dikhususkan untuk fungsi-fungsi energi, tapi protein itu lebih banyak dikhususkan pada fungsi-fungsi fungsi-fungsi biosintesis, khususnya pembentukan protein-protein fungsional. Dan yang unik juga dari protein, untuk biosintesis protein atau sintesis protein itu harus atau melibatkan secara langsung dari gen atau ekspresi DNA. Kita tahu DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, RNA yang merupakan gen tertentu, gen yang tertentu dari RNA itu nanti itu yang akan mengkode pembentukan protein tertentu, ya. Jadi ada kekhususan. Nah, dari aspek nutrien, gizi, ini contoh makanan yang menjadi sumber protein. Anda bisa lihat makanan yang menjadi sumber protein. Anda lihat di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dari kuliah ini kita harapkan Anda mampu menjelaskan dan mendeskripsikan struktur asam amino alfa. Jadi ulangi, kalau polisakarida penyusun karbohidrat monomer atau unit dasarnya adalah monosakarida, kalau protein monomer atau unit penyusunnya adalah asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Kalau karbohidrat Anda tahu monosakarida yang utama ada yang heksosa, yaitu ada fruktosa, ada glukosa, manosa, dan galaktosa. Nah, kalau pada protein, polipeptida protein, unit dasarnya adalah asam-asam amino. Ada 20 jenis asam amino penyusun protein-protein utama dalam tubuh, bukan protein-protein tambahan, misalnya venom, racun, dan sebagainya. Nah, berikut Anda diharapkan mampu menjelaskan struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier dari protein. Jadi kita mulai dengan asam amino, baru kita masuk ke protein. Baru Anda mampu menjelaskan fungsi protein bagi makhluk hidup. Baru Anda mampu menjelaskan teknik dasar analisis protein atau asam amino di laboratorium. Ini diharapkan Anda pahami dengan baik. Oke, sebelum lanjut, silakan Anda siapkan kertas. Silakan siapkan kertas. Silakan. Anda bisa dengar suara Mner? Silakan siapkan kertas. Sudah? Semua sudah siap? Sudah menyiapkan kertas? Sudah? Oke. Sekarang Anda lihat waktu, di Mner lihat waktunya selama 1 menit. Selama 1 menit. Sebentar dikirim ke Mner ya. Selama 1 menit,
Mir berikan waktu Anda untuk menulis apa saja yang Anda ingat tentang protein. Silakan. Apa saja yang muncul di benak Anda ketika orang mengatakan protein. Silakan Anda tulis. 1 minute. Mulai. Kalau Mir bilang berhenti, berhenti ya. 1 menit ya. Silakan. Apa saja yang Anda paham. Nanti sebentar difoto lalu dikirim ke Mir. Di WA saja. Jadi apa saja yang Anda ingat tentang protein. Jadi tulis apa saja yang saya ingat tentang protein selama 1 menit, titik 2. Tulis semua. Yang saya ingat tentang protein selama 1 menit, titik 2. Oke, selesai. Berhenti semua. Selesai. Sebentar, langsung difoto, kirim di grup. Langsung difoto, kirim di grup. Oh, sebentar. Disimpan dulu, nanti kirim sebentar. Tapi sudah difoto, karena bisa diulang. Oke, baik. Sekarang kembali perhatikan ke layar. Nah, protein itu adalah makromolekul yang paling banyak membentuk struktur dan komponen sel. Paling melimpah dalam sel. Kalau orang ada 3 triliun sel manusia, maka dari 4 biomolekul yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat, karbohidrat, polisakarida, protein, polipeptida, lipid, ada 2 asam lemak, ada lemak dan ada minyak. Berikut asam nukleat ada 2 juga, ada DNA dan RNA. Maka dari 4 jenis biomolekul itu, protein itu paling banyak. Ingat, inilah yang mendasari karena dia 70% komponen sel. Pada saat bayi baru lahir, Anda ingat, yang paling banyak diberikan pada bayi adalah apa? Susu. Ingat kan? Anda juga, kita semua melewati tahap bayi. Mengapa? Karena harus ada suplai kebutuhan protein, dalam hal ini asam amino, yang diberikan sehingga sel-selnya dapat jadi banyak sel untuk pembentukan jaringan dan organ karena masa pertumbuhan. Karena memang 70% dari massa sel itu adalah protein. Ya. Karena itu protein itu adalah molekul paling melimpah dalam sel. Berikut, protein sangat bervariasi baik jenis, ukuran peptida. Peptida itu adalah ikatan. Kalau ikatan antara 2 monosakarida, Anda pelajari yang lalu namanya ikatan glikosida. Kalau ikatan antara 2 asam amino, nama ikatannya adalah ikatan peptida. Please remember itu ya, tolong diingat itu. Walaupun demikian, semua protein itu tersusun atas 20 jenis asam amino. Asam amino terikat dalam bentuk ikatan kovalen. Sama dengan polisakarida, walaupun residunya monosakarida, tapi kalau dibuat ibarat itu seperti rantai, bulat-bulat dari rantai itu adalah monosakarida. Kalau nyenak fruktosa, glukosa. Kalau di hewan ada galaktosa, dan seterusnya. Begitu juga dengan polipeptida protein. Rantai panjangnya, unit-unit dasarnya adalah 20 jenis asam amino. Yang urutannya bisa secara acak dan seterusnya. Berikut, salah satu karakteristik dari protein yang berbeda dengan biomolekul lain, seperti karbohidrat, lipid, protein disintesis melalui mekanisme ekspresi gen. Terus, kalau sintesis polisakarida Anda tahu lewat fotosintesis. Sintesis lipid, biosintesis lipid terjadi di retikulum endoplasma. Tapi ada beda dengan biosintesis protein. Karena dia dalam sel melibatkan gen, melibatkan DNA. Berikut. Ini 20 jenis asam amino, walaupun ada asam-asam amino yang lain yang di luar dari 20 jenis. Pertanyaannya asam amino apa itu? Itu adalah asam-asam amino untuk pembentukan protein-protein non-fungsional utama bagi makhluk hidup. Contoh, ada asam amino yang berperan atau digunakan dalam pembentukan venom, racun dari ular. Itu tidak semua adalah asam amino
asam amino yang dari 20 jenis asam. Ada asam amino di luar 20 jenis asam amino tersebut. Berikut, dari prekursor asam amino ini akan dibentuk protein fungsional dan struktural. Jadi mengapa asam amino protein begitu penting? Bahan baku pembentukan enzim adalah protein, dalam hal ini asam amino. Bahan baku pembentukan hormon dalam hal ini baik pada tumbuhan maupun hewan itu adalah asam amino protein. Bahan baku pembentukan antibodi itu adalah asam amino protein. Bahan baku pembentukan transporter untuk melewati membran itu adalah asam amino protein. Bahan baku pembentukan fiber atau apa di otot itu adalah asam amino protein. Bahan baku pembentukan lensa mata kita yang pada manusia itu adalah asam amino protein. Pembentukan jaring laba-laba, pembentukan cula dari badak, baru pembentukan susu pada orang, susu baik sapi maupun manusia, pembentukan antibiotik, pembentukan racun, dan pembentukan substansi-substansi yang memiliki fungsi lainnya itu adalah protein. Karena itu protein itu paling banyak di dalam sel. Dan fungsi utamanya adalah untuk biosintesis protein fungsional, fungsi-fungsi seluler. Ya, tentu yang paling penting di sini adalah hormon, antibodi, hemoglobin, dan sebagainya. Ini Anda lihat, ini tidak ada di slide, Ner baru tambah. Kalau 1 gram protein itu sama dengan 4 kalori. Sama juga mirip dengan karbohidrat. Beda dengan 1 gram lemak. 1 gram lemak itu 9 kalori. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Dalam gram yang sama, kalori yang dihasilkan itu lebih banyak. Karena kalau tidak digunakan, dia akan disimpan. Begitu juga dengan protein, karbohidrat. Nah ini Anda lihat, contoh saja, Mer ambil telur. Keseluruhan telur itu gram dalam 25,3 per 100 gram itu menghasilkan jadi 50 gram serving 12,7 gram itu totalnya ada 22% protein yang ada pada makanan. Jadi tinggi untuk yang ada pada telur. Begitu juga dengan yang lain. Ini sumber-sumbernya Anda bisa lihat untuk protein ya tentu ada dari telur, dari daging, dari buah juga ada protein nabati, ada protein hewani. Jadi bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Ya, nanti Mir kasih materi ini juga. Nah ini contoh ini beberapa fungsi khusus dari protein. Paling kita kenal adalah hemoglobin. Tanpa hemoglobin kita tidak bisa bernafas. Bukan karena hemoglobin yang berperan dalam pernafasan, karena hemoglobinlah yang mengikat oksigen dari paru-paru yang berdifusi di alveolus sehingga diedarkan ke seluruh tubuh. Ini protein. Berikut juga yang menyebabkan rie-rie kalau bahasa Toran, dia mengeluarkan cahaya, fluorescence, itu karena protein. Begitu juga dengan hewan-hewan laut dalam, itu protein, sehingga dia bisa menghasilkan cahaya. Lewat proses, misalnya kalau pada rie-rie, Tom bilang bahasa Toran, ada protein luciferin, di mana kalau terjadi katalisis oleh ATP, enzim luciferase, jadilah ini cahaya ini prosesnya. Berikut keratin yang ada pada badak itu protein dan banyak vertebrata termasuk terempe kuku. Ada kuku semua itu protein, keratin, protein keratin. Ya. Biar orang somati kalau dia nonton vampir, kuku itu katanya tidak berhenti bertumbuh. Perlu diteliti dan seterusnya ya. Itu hanya intermezzo. Berikut. Nah, this is the main concept of amino acid. Anda harus hafal. Mengapa saya katakan hafal? Ya baik-baik ini. Asam amino 20 jenis asam amino yang orang jamakan tiap hari lewat daging, tumbuhan, lewat susu, dan sebagainya. Struktur dasarnya seperti ini. Sama nih dua. Tolong perhatikan. Inilah yang dinamakan dengan struktur asam amino alfa. Mengapa asam amino alfa? Pada C nomor 1, please pay attention pada gambar ini. Pada C nomor 1 ada dua gugus utama yang melekat. Pertama, H3N, seringkali dia jadi H4N, tergantung keadaan di dalam sel, basa atau asam, namanya sweeter ion. Ini namanya gugus amina. Gugus amina adalah gugus penanda asam amino. Amino. Yang berikut, pada atom C alfa juga ada gugus karboksilat. Gugus karboksilat ini adalah penanda pada asam amino.
Jadi conclusion-nya untuk bagian ini, dari 20 jenis asam amino yang ada, semuanya pada atom C alfa ada gugus karboksilat melekat, ada gugus amina melekat. Gugus karboksilat pada atom C alfa. Ingat, ini atom C theta atau atom apa? Ada juga gugus amina. Jadi bisa saja gugus amina itu lebih dari satu pada asam amino, misalnya asam amino lisin. Tetapi syarat utama untuk masuk pada asam amino penyusun 20 jenis asam amino, DP atom C nomor 2 ini atau atom C alfa, ada satu gugus karboksilat, COOH minus, ada satu gugus amina, wajib, baru dinamakan asam amino alfa atau asam amino 20 jenis asam amino. Jadi semua dari 20 jenis asam amino itu pada atom C alfa atau C nomor 2, itu ada melekat satu gugus amina, NH3, dan satu gugus karboksilat. Tolong itu diingat ya, ini wajib hukumnya di protein asam amino. Saya lanjut. Nah ini adalah asam amino esensial. Asam amino esensial ini Anda lihat ya, yang sama dengan tadi. Semua pada atom C nomor 2, ini kan C nomor 1, ini C nomor 2, ada gugus yang bulat ini adalah gugus karboksilat. Yang ini adalah gugus amina. Semua dorang pada atom C nomor 2, C alfa, ada gugus amina dengan ada melekat gugus karboksilat. So remember this point ya. Gugus karboksilat itu ya. Ini atom C gugus karboksilat ini kote. Karboksilat ini ya, yang dua-dua ini, COOH kan, COOH. Jadi satu begini ini satu karboksilat. Ini atom C2. Ingat, ini C2, ini COOH, ini yang ini. COOH, karboksilat. H2N, di sini ada C, titik ini C. Sehingga ini C1, ini C2. C1, C2. Oke? Tolong diingat. Nah ini asam amino esensial. Asam amino esensial seperti leusin, fenilalanin, treonin, triptopan, lisin, metionin, isoleucin, valin, dan histidin wajib kita dapatkan dari makanan. Bukan wajib dapat dari makanan ya, saya salah apa? Wajib ada dalam sel. Mengapa? Kalau tidak ada ini asam amino, beberapa protein fungsional tidak bisa disintesis. Jadi asam amino ini adalah asam amino prasyarat pembentukan protein-protein penting seperti enzim, hormon, hemoglobin, antibodi, dan sebagainya. Karena itu dinamakan asam amino esensial. Esensial. Ya, berikut, kedua asam amino non-esensial. Walaupun kita tidak dapatkan dari makanan, dia ada di dalam sel. Ulangi. Walaupun kita tidak dapatkan dari makanan, dia ada di dalam sel. Ini wajib orang dapatkan dari makanan misal. Karena tidak selalu available tersedia dalam sel. Ya, setiap hari orang pemakanan mesti ada protein. Salah satunya adalah menyuplai asam amino esensial. Karena asam amino non esensial seringkali atau ada dalam sel. Karena protein yang kita makan pada vertebrata atau manusia, dia bukan lagi protein ketika di usus, dia sudah jadi asam amino. Nanti asam-asam amino itu akan selalu dibawa ke sitoplasma. Ketika dibutuhkan, dia akan digunakan dalam sintesis protein. Tergantung kode yang ada pada RNA, messenger RNA, untuk protein apa dia dibuat. Apakah untuk bikin antibodi, bikin enzim, bikin hormon, bikin hemoglobin, tergantung. Sesuai kebutuhan seluler. Ya, itu important konsep. Nah, ini stereoisomer dari asam amino. Maksudnya ini memutar bidang polarisasi. Dia stereoisomer kan sudah belajar yang lalu. DP ligan 1 lain, ligan yang atas lain. Karena C ini ada 4 tangan untuk melengkapi valensi ikatannya ini. Ada ini alanin ya. Beda-beda. CH3, NH3, amina, metil, dan karboksilat ya. Ini memutar bidang polarisasi. Oke, ini beberapa asam amino yang ada. Anda lihat, ada asam amino nonpolar alifatik. Asam amino nonpolar alifatik adalah asam amino ya, tentu nonpolar tidak bermuatan. Contohnya glisin, alanin, prolin, valin, isoleucin,
Ini dia di simbolnya Anda harus kuasai. Berikut pH-nya. Kebanyakan ini adalah pH asam. Baru DP nama asam amino. Asam. pH asam. Baru ini hidropati indeks. Dan seterusnya. Nah, yang penting di sini adalah simbolnya. Kelompoknya asam amino nonpolar, alifatik, R group, aromatik, asam amino yang punya cincin benzen, R group, fenilalanin, tirosin, triptopan. Baru ini yang benzen group ya, tunjukkan fenilalanin ini ya, ini yang benzen, ini aromatik. Kalau ada begini berarti dia aromatik, ya. Ini salah satu yang aromatik. Asam amino yang punya struktur seperti ini adalah asam amino aromatik. Ini aromatik juga. Jadi baik esensial dan non esensial ada aromatik. Berikut ini asam amino polar. Asam amino polar ancar, tidak bermuatan pada gugus R. Ada serin, treonin. Baru asam amino bermuatan positif pada gugus R. Polar bermuatan positif, polar tidak bermuatan pada gugus R. Baru di sini adalah bermuatan negatif pada gugus R. Nanti terang lihat. Nah ini, yang R group, alifatik, non-polar. Non-polar, ini dia tidak bermuatan. Baru ini yang aromatik R group, ini karena dia punya cincin benzen. Baru ini bermuatan positif pada gugus R, ini yang muatan positifnya. Plus ini yang merah muda ini gugus R. Merah muda atau warna apa nih gugus R. Ini R ya. Ini serin polar ancar. Dia polar, ada muatan negatif positif, tetapi tidak bermuatan pada gugus yang merah yang R ini. Ini ya. Berikut ini negatif, bermuatan negatif pada gugus R. Hafal ini karena di ujian bisa bertanya. Ini muatan negatif pada gugus R. Tapi sebenarnya bentuknya itu sangat tergantung kondisi seluler, apakah basa atau asam. Karena dia bisa membentuk sweeter ion. Namanya sweeter ion. Kita lihat sebentar. Mantel, sweeter itu mantel. Ini juga sudah bagaimana pembentukan ikatan pada asam amino. Ini asam amino yang tidak umum, yang di luar dari 20 jenis asam amino tadi. Jadi ada asam amino desmosin, ada asam amino selenocysteine, ornitin, citrulline, karboksiglutamat, metilglisin, hidroksilisin, dan sebagainya. Ini di luar dari 20 jenis asam amino yang saya telah jelaskan tadi. Berikut, ini reaksi asam amino terhadap asam basa. Anda lihat, kalau dia banyak gugus OH, basa, dia akan membentuk kation. Kalau banyak sedikit yang untuk komponen basa itu, dia akan membentuk anion. Kondisi ini yang di tengah, ada muatan positif dan negatif, ini dinamakan sweeter ion. Sweeter ion, bentuk sweeter ion dari asam amino sangat tergantung kondisi seluler. Apakah dia dalam keadaan basa, dia dalam keadaan asam, dia akan membentuk di bagian tengahnya antara asam dan basa, pH 6 itu dinamakan sweeter ion. Kalau dia pH sangat asam, dia dalam bentuk kation, ini dalam bentuk kation, itu sangat asam, kan pH-nya 0 sampai berapa ini. Kalau dia sangat basa, dia anion, membentuk anion. Ya, kalau banyak OH minus, anion. Ini ada pergeseran atom H, proton. Berikut ini ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang menggabungkan dua asam amino. Anda lihat, ini asam amino pertama, ini asam amino kedua. Kalau dia akan berikatan, membentuk ikatan ini, yang warna kuning ini namanya ikatan peptida. Dia harus melepaskan, ada air yang digunakan, tapi melepaskan H2O. Jadi, kalau membentuk ikatan peptida, ini OH yang warna merah dibuang. Yang ini satu atom oksigen, 2 atom hidrogen ini dibuang dalam bentuk molekul air. Karena dia dibuang, terjadi ikatan peptida antara asam amino R1 dan asam amino R2. Kalau ini asam amino mau diputuskan, karena protein larut dalam air, maka kalau air masuk, kembali akan terpisah. Jadi 2 asam amino. Ini dari 2 jadi 1. Kalau itu namanya pembentukan ikatan peptida. Kalau dari peptida ini dipotong dengan menggunakan air, hidrolisis, maka dia menjadi 2 bentuk asam amino, R1 dan R2. Jadi kalau 2 digabung, lepas air, kalau ini baru jadi ikatan peptida, kalau mau diputus, berikan air, maka putus jadi 2 asam
amino. Ini gampang-gampang susah ini, mudah-mudahan mengerti. Asam amino atau polipeptida ini contoh. Ujungnya adalah gugus amina, ujung awal, dan ujung akhirnya N itu adalah gugus karboksilat COO. Ingat itu ya. Nah ini namanya protein dalam jumlah residu. Contoh, sitokrom C pada orang manusia ada di mitokondria, dia berat molekulnya 13.000. Tapi jumlah residunya ada 104 asam amino. Jumlah polipeptida rantai 1. Ya ini contoh mioglobin. Dia berat molekulnya 16.890 Dalton, satuannya Dalton. Residu asam amino atau unit asam amino ada 153. Berarti ada 153 asam amino di sana. Nah, yang ini titin, glutamin sintase, RNA polimerase, heksokinase, ini contoh-contoh yang lain, ya. Oke. Ini untuk asam amino penyusun bovin sitokrom C dan bovin kriptosinogen. DP jumlah asam amino alanin dan 6. Kalau kriptopepsinogen ada 22 asam amino. Ini tapi jumlah totalnya 245. Ini pembagian. Dari 245 itu berapa asam amino triptopan? Ada 8. Dari 245 berapa asam amino sistein? Ada 10. Jadi bisa dirinci seperti ini. Protein-protein. Ini. Oke. Nah, ini struktur protein. Struktur primer urutannya seperti ini. Lisin ini primer, linear. Struktur sekunder sudah seperti helix, ada bentuk alpha helix. Struktur tertier sudah bentuk gulungan polipeptida, rantai polipeptida. Struktur kuartener seperti ini. Sudah penyusunan beberapa subunit. Tolong ini dipahami karena ini ada di tugas. Oke. Ya, ini fungsi protein biar saya jelaskan tadi. Ada untuk enzim, antibodi, ada untuk protein regulasi dan seterusnya. Jadi ini ada untuk reseptor pada tumbuhan untuk bikin enzim rubisco, bikin ferritin dan sebagainya, bikin hormon insulin dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi protein. Nah, untuk laboratorium biasanya kita bisa menggunakan kolom kromatografi untuk menganalisis atau memisahkan protein asam-asam amino. Ini contoh. Oke, bisa juga untuk mendapatkan ikatan-ikatan peptida kita gunakan sodium deodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Ada di tugas ini. Ini kalau dia pakai SDP biasa miosin kita bisa dapat berdasarkan berat yang Dalton tadi, berat molekul. Nah, ini struktur utama sudah, sekunder sudah. Ya, so kasih. Mungkin ini dulu yang benar kasih. Sekarang kita lanjut pada diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Minta maaf biar terpecah konsentrasi karena ada apel di sebelah. Silakan kalau ada pertanyaan, 2-3 pertanyaan. Ingat, Anda bertanya itu ada poin bintang yang masuk ke NER. Ya bisa membantu bagi yang tidak submit tugas dan sebagainya. Silakan kalau ada. Maaf, Ner, suaranya di-mute. Kalau ada pertanyaan tolong disilakan. Kan Anda sudah baca materi tadi malam dan sudah kasih. Berikut ini sudah diberikan penjelasan. Kan seharusnya Anda banyak yang Anda terima dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Ini NIR juga sementara ikut apel di sebelah. Silakan. Jangan terlalu lama ya karena waktu kita singkat. Ner, izin bertanya, Ner. Silakan Samuel. Cepat ya Samuel. Kira-kira Ner, untuk apakah protein yang mengalami denaturasi atau pemecahan protein itu sendiri tetap memiliki fungsi umum protein itu sendiri, Ner?
Maaf, tidak terdengar. Kalau paling gampang Anda melihat proses denaturasi, ambil telur, taruh minyak, bikin telur mata sapi. Itu denaturasi protein. Denaturasi protein berarti pemecahan protein menjadi asam-asam amino. Samuel, Anda harus catat, mengapa orang tidak boleh hidup? Mengapa orang sistem metabolisme tak berhenti, Samuel, kalau orang suhu di atas 37 derajat? Kenapa? Karena melebihi 37 derajat, banyak hormon, enzim, protein itu tidak berfungsi. Bisa mengarah pada denaturasi, rusak. Denaturasi protein kalau dalam sel itu perusakan protein, Samuel. So itu orang kalau 40 derajat Celcius sampai suhu tubuh, sampai mata sama tinggi dan seterusnya. Karena fungsi-fungsi protein fungsional tidak jalan. Dia sudah masuk pada tahap denaturasi. Misalnya hemoglobin sudah akan dipecah menjadi asam-asam aminonya karena panas. Ingat, protein sangat sensitif terhadap panas. Denaturasi bisa karena panas, bisa juga karena asam basa dan sebagainya. Perlakuan. Oke? Jadi orang tidak boleh terlalu panas, Samuel. Kalau orang panas, protein dalam sel tidak berfungsi, dia akan mengalami denaturasi. Jadi sederhananya, kalau protein mengalami denaturasi, fungsi protein itu hampir dikatakan tidak berfungsi normal. Misalnya hemoglobin rusak, antibodi rusak, dan seterusnya. Ya, hormon dan sebagainya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, tolong dipercepat ya. Silakan. Kalau enggak, Mary akan bertanya. Benar. Silakan, dua orang. Metabolisme protein. Iya, metabolisme protein nanti orang bahas minggu depan, Putri. Orang masih di struktur sekarang. Jadi mengapa orang belajar struktur dulu baru DP metabolisme. Minggu depan orang akan belajar bagaimana nasi protein yang orang makan. Apakah dia akan dibikin apa, disimpan dan sebagainya, nanti orang pelajari minggu depan. Ada deaminasi, transaminasi, siklus urea, dan sebagainya. Waktu saya kuliah di Bogor, di IPB, ada dosen saya bilang, jangan terlalu banyak makan protein. Karena protein itu, kecuali pada masa pertumbuhan, bayi masih banyak protein. Tapi kalau masa sudah Anda establish, seperti seorang, banyak makan protein itu akan membebani fungsi ginjal. Ginjal yang sudah rusak itu tidak dapat diperbaiki lagi. Ya, Anda kan sudah pernah ada. Nanti kita bahas minggu depan pada metabolisme. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya Meniar izin bertanya. Ya, 3 orang dapat bintang hari ini. Silakan cepat. Sebelumnya Meniar kan protein Ya. dibentuk oleh asam amino yang Ya. menghilangkan air dan membentuk ikatan peptida. Iya, itu Meniar bukan kan ikatan peptida kan karena menghilangkan air. Tapi kan Meniar tubuh manusia kan Meniar terdiri dari 40 sampai 70% air. Oke. Apakah itu ada hubungan dengan Oke. Iya. Ya, maksudnya begini. Kalau orang makan protein, orang harus banyak minum air. Karena kalau protein yang orang makan kan, orang mesti simpan di dalam tubuh atau orang akan digunakan dalam bentuk misalnya ikatan peptida yang dibuat setelah produk akhirnya polipeptida namanya hemoglobin. Atau polipeptida namanya mioglobin di otit. Atau polipeptida yang ada protein yang ada di mata. Untuk membuat itu sudah dikatakan tadi dia melepas air. Tapi untuk memutuskan, mencernanya, dia menggunakan air. Karena itu air harus selalu tersedia di dalam sitoplasma seluler. Apakah untuk pembentukan peptida, penyusunan, atau untuk perombakan, katabolisme atau anabolisme, dua-duanya melibatkan air. Satu memproduksi air, satu menggunakan air. Itu jadi betul yang dikatakan Delviano. Ini salah satu alasan orang boleh tidak makan, tapi jangan tidak minum air. Salah satu jawaban pertanyaan kenapa orang boleh tidak makan beberapa hari tapi harus minum air, bisa saja karena bisa saja mengambil materi biomolekul dalam tubuh untuk digunakan energi simpanannya. Kan orang yang puasa lama-lama atau orang yang kelaparan lama-lama kan DP otot hilang. Mengapa hilang kemana itu? Tapi sebenarnya ini metabolisme itu sudah diuraikan untuk jadi energi supaya sel bisa berfungsi. Ya, jadi Delviano wajib selalu ada air. Biar dia makan. Orang tidak makan beberapa waktu bisa tahan, tapi jangan sampai tidak minum, tidak ada air masuk. Itu jadi alasan. Oke? Masih ada lagi pertanyaan? Minta maaf kalau masih ada. Oke, nanti. Cepat. Terakhir cepat, Feina. Silakan. 4 orang dapat. Izin bertanya, Menir.
Cepat. Seperti yang Mir jelaskan tadi bahwa sumber protein atau asam amino yang kita konsumsi yaitu dari daging dan tumbuhan yaitu atau protein nabati dan hewani. Ya, benar. Apakah kandungan protein atau asam amino dari keduanya itu sama atau berbeda? Baik. Bagi orang yang vegetarian, seringkali kekurangan asam amino esensial tertentu. Vegetarian, tapi bukan berarti vegetarian tidak boleh. Asam amino yang lengkap itu datangnya pada hewan, bukan datangnya dari hewan, susu, daging, atau sebagian juga kalau dikombin ada pada jamur. Jadi seharusnya orang tetap mengkonsumsi daging, bukan Mir bilang apa ya, tetapi bukan berarti vegetarian tidak boleh. Tapi karena protein asam amino yang ada pada tumbuhan itu tidak selengkap dengan asam amino hewani yang ada pada hewan. Karena memang asam amino pada hewan itu dari dia makan tumbuhan atau dari rantai makanan dan seterusnya. Jadi begitu ya. Jadi asam amino yang lengkap itu yang ada di hewan, dari telur, dari yang ada sama-sama amino lengkapnya dibandingkan daripada asam amino yang ada pada tumbuhan. Ya kalau karbohidrat ya paling banyak pada tumbuhan karena memang dia berfotosintesis. Oke, Mir pikir sampai di sini dulu, nanti rekaman ini Mir berikan. Tolong lihat tugas, tolong cek itu tugas, saya minta maaf. Itu praktikum, tolong ambil waktu khusus Jo. Tolong kirim laporan praktikum sementara di grup WA. Mir akan lihat dan videonya. Tolong kirim video kegiatan praktikum, nanti Mir akan rangkai. Ya, Mir tunggu di WA video yang harus Anda unggah. Mungkin ini yang bisa Mir sampaikan hari ini. Minta maaf, waktu Zoom kita akan segera habis. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Oke, Mir ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa lihat di Zoom ya, jangan lupa lihat di LMS, Oke.